Okay, okay, okay. G463 sampai 464 bab 463. Bibi, kamu sudah selesai. Bertarung lagi. Pedang Ye Guan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena kali ini pedangnya diberkati oleh 2 garis keturunan. Menghadapi pedang Ye Guan yang menakutkan, Kaisar Yongsheng akhirnya tampak serius. Dia tahu bahwa pendekar pedang muda di depannya bukan lagi semut yang dia remas sebelumnya. Bahkan dia harus memperlakukan kekuatan pemuda ini dengan hati-hati. Saat ini, dia mulai memperbaiki mentalitasnya. Ketika pedang Ye Guan datang untuk membunuh, tangan kanan Kaisar Abadi tiba-tiba terentang, dan kemudian dengan lembut menekan ke bawah. Dengan tekanan ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Tiba-tiba, Kaisar Yongsheng menunjuk ke depan sedikit dan menunjuk langsung ke ujung pedang suci Xuan Yuan. Bang! Pedang Xuan Yuan bergetar hebat, tidak mampu maju bahkan setengah inci. Pada saat ini, Kaisar Yongsheng tiba-tiba memisahkan jari-jarinya, lalu menjepit pedang suci Xuan Yuan, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk mematahkan pedang suci Xuan Yuan. Bang! Pedang suci Xuan Yuan bergetar hebat lagi, tapi tidak rusak. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Abadi tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka pedang ini begitu kuat sehingga bisa menahan kekuatannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melepaskan pedang suci Xuan Yuan yang dijepit oleh Kaisar Abadi, bergegas ke depan, dan meninju. Keabadian, Bang! Sebuah kekuatan yang menghancurkan dunia tiba-tiba meledak di depan Ye Guan. Kekuatan yang kuat itu langsung mengguncang Kaisar Abadi kembali ke tanah. Hampir di saat yang sama, pedang suci Xuan Yuan terbang langsung ke tangan Ye Guan. Segera setelah itu, Ye Guan menghilang langsung di tempatnya. Pembunuhan pedang lainnya di depan Kaisar Abadi. Mata Kaisar Abadi dingin, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu seperti hantu. Tertawa, pedang Ye Guan menusuk langsung ke udara. Ye Guan mengerutkan kening karena dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Kaisar Abadi. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas kepalanya, sebuah tangan raksasa dengan 1000 kaki tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Dan kemudian dengan cengkeraman yang kuat, dia langsung terkunci dengan ruang dan waktu itu. Ye Guan hanya ingin menggunakan pedangnya, tapi dia ngeri saat mengetahui kekuatan misterius di sekitarnya terus-menerus menahannya. Pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul di depannya dan menembus alisnya. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Pada saat kematian sudah dekat, pikirnya, dan pedang suci Xuan Yuan di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menyerang langsung ke cahaya redup. Ledakan, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Cahaya redup itu langsung dihentikan oleh pedang suci Xuan Yuan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraung, dan dengan berkah dari 2 garis keturunan, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi pedang dan keluar dari tubuhnya. Tertawa, dalam sekejap, tangan raksasa sepanjang 1000 kaki yang dipegangnya hancur berkeping-keping, dan kemudian perlahan jatuh dari langit berbintang.
Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dia membuka telapak tangannya, pedang Xuan Yuan muncul di tangannya, memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dan kemudian menghunuskannya. Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. 3 kali berturut-turut 900 untuk menerapkan teknik pedang pembunuh surga dan menggambar. Tapi kali ini, dia menggunakan kekuatan 2 garis keturunan. Saat pedang Ye Guan jatuh, sesosok tubuh langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Abadi. Setelah berhenti, Kaisar Abadi melirik tinjunya. Pada saat ini, tinjunya telah sepenuhnya retak oleh energi pedang, dan darah terus mengalir. Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, ini tidak normal. Menurutnya, hal tersebut memang tidak normal. Ye Guan di depannya baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa melukai dirinya sendiri? Ini tidak mungkin. Kaisar Abadi menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat jelek. Dan secara keseluruhan, orang-orang kuat yang mengikuti Kaisar Abadi terlihat sangat jelek saat ini. Alasan mengapa mereka mengikuti Kaisar Abadi adalah untuk hari esok yang lebih baik. Setelah Kaisar Abadi menang, tatanan yang ada akan dibatalkan. Tapi sekarang, Kaisar Abadi bahkan tidak bisa menjatuhkan seorang anak muda. Mereka benar-benar ingin bertanya, Kaisar Abadi, bisakah kamu melakukannya? Tidak. Mereka akan melarikan diri. Kaisar Abadi menatap Ye Guan. Pedang, kekuatan 2 garis keturunan. Kenapa? Kamu hanya bisa menggunakan benda asing. Dia secara alami tahu bahwa alasan mengapa kekuatan tempur Ye Guan tiba-tiba menjadi begitu menakutkan adalah sepenuhnya karena kekuatan kedua garis keturunan dan pedang di tangannya. Jika bukan karena kekuatan kedua garis keturunan dan pedang ini, Ye Guan tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Mendengar perkataan Kaisar Yongsheng, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Kaisar Yongsheng, bagaimana kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Kamu memperlakukanku seperti pengganggu besar. Dan kamu tetap tidak membiarkan aku memegang pedang. Adapun garis keturunan ini sendiri adalah darah saya. Mereka adalah bagian dari tubuh saya. Saya menggunakan kekuatan mereka. Apakah ada masalah dengan ini? Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, jika kamu memiliki kekuatan darah, kamu juga dapat menggunakannya. Kaisar Abadi menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Kaisar Abadi menatap Ye Guan. Kamu sendiri tidak membangkitkan garis keturunanmu, kamu hanya mengandalkan leluhurmu. Ye Guan mengangguk, tidak mungkin, siapa yang menyuruhku memiliki ayah yang baik? Haha, mendengar kata-kata Ye Guan, ahli pedang manusia di kejauhan tiba-tiba tertawa. Dia menikmati sanjungan kepada putranya. Kaisar Abadi tiba-tiba melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, luka di tangan kanannya telah pulih sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Biarkan aku melihat betapa jahatnya kamu. Saat suara itu jatuh,
Dia tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Ye Guan. Mata Ye Guan dingin, dan tanpa basa-basi, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Bertarung lagi, segera, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lapangan. Ye Guan dan Kaisar Yongsheng bertarung secara langsung. Kekuatan keduanya sangat menakutkan, dan tanah di sekitarnya berguncang. Ye Guan menjadi semakin kuat semakin dia bertarung. Apalagi dengan berkah kekuatan darah, kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan ini saat dia bangun, jika dia menjadi benar-benar gila, kekuatan garis keturunannya akan menjadi lebih menakutkan. Namun, dia tidak memilih untuk menjadi gila sepenuhnya dan berusaha keras untuk tetap terjaga. Melihat Ye Guan dan Kaisar Yongsheng sama-sama serasi, wajah orang-orang kuat yang mengikuti Kaisar Yongsheng di lapangan menjadi gelap. Menurut pendapat mereka, Kaisar abadi harus dihancurkan secara langsung, tetapi dia tidak melakukannya. Pada saat ini, wanita berjubah Tao tiba-tiba berkata, Kaisar sedang menjaga kekuatannya. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah wanita berjubah Tao. Wanita berjubah Tao itu melirik ke arah dua wanita dengan rok polos di kejauhan, lalu berkata, dari informasi kami, dua wanita dengan rok polos dan dewa sejati adalah yang sebenarnya terkuat. Jadi, target sebenarnya Kaisar bukanlah Ye Guan, tapi ketiga orang ini. Setelah mendengar perkataan wanita berjubah Tao, semua orang melihat ketiga wanita dengan rok polos. Padahal, mereka sudah memperhatikan ketiga orang ini sejak awal. Ketiga orang ini memberikan perasaan aneh karena tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Ini sebenarnya agak tidak normal, karena mereka yang datang ke sini semuanya sangat kuat, dan mereka tidak dapat merasakan kehadiran ketiga orang ini, yang berarti kekuatan ketiga orang ini mungkin tidak sesederhana itu. Kali ini, wanita berjubah Tao itu berkata lagi, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya di bawah kendali Kaisar. Setelah mendengar kata-kata wanita berjubah Tao, semua orang mengangguk sedikit dan tidak lagi memikirkannya. Mereka secara pribadi telah melihat kekuatan Kaisar abadi, jika tidak, mereka tidak akan mengikutinya. Mereka memilih untuk percaya pada Kaisar abadi. Di sisi lain, Qirou berkata dengan lembut, "Saudari, apakah karena kekuatan garis keturunannya dan pedang suci Xuan Yuan dia begitu kuat?" Qi Zhen melirik Ye Guan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qirou memutar matanya ke arah Qi Zhen, misterius. Qi Zhen memandang Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan lembut, ilmu pedangnya saat ini telah mencapai batas manusia. Qirou sedikit menyipitkan matanya, ingin menerobos. Qi Zhen menatap Ye Guan dari kejauhan, mari kita lihat apakah dia bersedia melepaskannya. Begitu dia selesai berbicara, pada saat ini, Ye Guan dan Kaisar Yongsheng di kejauhan tiba-tiba mundur pada saat yang sama. Selama proses mundur, energi pedang dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memercik, yang sangat menakutkan. Ketika Ye Guan berhenti, matanya tiba-tiba tertutup perlahan, dan semua niat pedang tiba-tiba melonjak kembali ke tubuhnya. Segera, Ye Guan membuka matanya. Dia melihat Kaisar abadi di kejauhan.
memutar tangan kanannya, dan kemudian perlahan menekannya ke bawah. Dalam sekejap, dua kekuatan darah di tubuhnya mulai ditekan olehnya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Abadi mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Segera, kedua garis keturunan itu benar-benar ditekan. Pada saat yang sama, Ye Guan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan pedang suci Xuan Yuan. Kaisar Abadi tampak bingung. Pada saat ini, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan niat pedang tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya. Ledakan, dalam sekejap, aura menakutkan keluar dari tubuh Ye Guan, dan di saat yang sama, niat pedang yang kuat terus naik ke langit. Tetapi pada saat ini, niat pedang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Melihat pemandangan ini, Qi Zhen di kejauhan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Si kecil ini sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka dia akan berani menyerah begitu cepat. Ciro menatap Ye Guan. Apakah dia terobsesi dengan ilmu pedang? Senyuman di bibir Qi Zhen berangsur-angsur melebar. Separuh dia telah mencapai keilahian. Dia masih membutuhkan pertempuran yang menggemparkan dunia untuk membuktikan hatinya di bidang ilmu pedang. Setengah langkah, Ciro mengerutkan kening. Qi Zhen tiba-tiba berkata dengan lembut, "Xiaoru, belilah dia 100 tahun dari sekarang." 100 tahun, sudah cukup. Ciro memandang Qi Zhen dan perlahan menggenggam tangannya. Di seberang Ye Guan, Kaisar Abadi menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka setelah bertarung dan bertarung orang ini benar-benar akan mencapai terobosan dalam ilmu pedang. Astaga, apakah orang ini curang? Wajah orang-orang kuat di belakang Kaisar Abadi juga sedikit jelek. Dia benar-benar membuat terobosan saat bertarung. Pada saat ini, Ye Guan perlahan membuka matanya dan menatap Kaisar Abadi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan rasa percaya diri. Keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa kekuatan darah dan pedang suci Xuan Yuan, aku masih bisa membunuhmu. Keyakinan seperti itu, Ye Guan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Kaisar Yongsheng tiba-tiba berkata, "Ayo pergi bersama." Berkumpul, begitu pernyataan ini keluar, semua orang tercengang. Perkelahian geng. Kaisar Abadi memandang Ye Guan, "Saya memiliki lebih banyak orang." Ye Guan memandang Kaisar Yongsheng, "Apakah kamu yakin tidak ingin mempraktikkan etika bela diri?" Kaisar Abadi menyeringai, "Saya punya lebih banyak orang." Ye Guan terdiam. Kaisar Abadi berkata lagi, "Jika kamu tidak patuh, panggil orang lain." Ye Guan segera berbalik dan membungkuk sedikit pada wanita dengan rok polos. "Bibi, aku sudah selesai." Wanita dengan rok polos perlahan keluar. Bab 464, hari ini, bunuh dewa sejati. Ye Guan bukanlah orang yang suka bertele-tele. Jika dia diasingkan, dia secara alami akan mengorbankan nyawanya untuk menemani pria itu. Namun jika kamu ingin bertarung secara berkelompok, dia tidak akan sebodoh itu untuk dikalahkan olehmu. Bukankah itu hanya menelepon seseorang? Siapa yang tidak mau? Saat wanita dengan rok polos perlahan berjalan keluar, Kaisar Abadi menyipitkan matanya dan diam-diam berjaga-jaga. Dari awal hingga sekarang, dia telah memperhatikan wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih.
dan tentu saja dewa alam semesta yang sebenarnya. Karena dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan nafas 3 orang di depannya. Di depannya, ketiga orang ini sepertinya tidak ada. Inilah mengapa dia memilih bertarung dalam kelompok. Seseorang sedikit tidak yakin melihat wanita dengan rok polos berjalan keluar. Wajah para pria kuat di belakang Kaisar Abadi juga menjadi serius. Tentu saja, mereka tidak berani bersikap ceroboh atau meremehkan wanita dengan rok polos ini. Kaisar Abadi menatap wanita dengan rok polos. Jumlah mereka sedikit, mari kita semua berkumpul. Ledakan, begitu suara itu turun. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh galaksi mulai mendidih. Di belakangnya, setelah menerima perintahnya, para pria kuat itu bergegas menuju wanita dengan rok polos dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Kaisar Abadi, meskipun wanita dengan rok polos dan wanita lain di depanku terlihat agak luar biasa, lalu kenapa? Ada banyak sekali, ada lebih banyak orang daripada yang lain, jadi saya punya keuntungan. Betapa menakutkannya jika puluhan ribu orang kuat menyerang bersama-sama. Puluhan ribu aura kuat melonjak pada saat yang sama. Begitu auranya meledak sepenuhnya, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh galaksi dengan mudah. Tetapi pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, pedang Singdo berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar dari telapak tangannya. Tertawa, dalam sekejap, kepala puluhan ribu orang kuat yang bergegas ke arahnya tiba-tiba naik ke langit, dan puluhan ribu darah muncrat seperti air mancur. Saat kepala puluhan ribu pria kuat terbang, tubuh mereka masih bergegas menuju wanita dengan rok polos. Sangat aneh, semuanya seketika, tidak ada orang lain, dan itu adalah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi belum mati. Kaisar Abadi melihat pemandangan di depannya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti disambar 5 guntur, dan kepalanya menjadi kosong. Semua mati, puluhan ribu kepala terbang bersamaan. Ini seperti membunuh seekor ayam. Kaisar Abadi langsung membatu. Pada saat ini, dia benar-benar bingung. Semua orang sudah pergi, ini seperti mimpi. Di sisi lain, Chiro dan Chisu memandang wanita dengan rok polos dengan ekspresi sangat serius. Wanita ini sangat kuat, bahkan Kaisar Takdir langsung jatuh. Kamu melirik wanita dengan rok polos dan menghela nafas dalam hatinya. Bibi ini masih sangat kuat, dan dia tidak tahu kapan dia akan mencapai level ini, dan dia akan membunuh siapapun yang dia katakan. Wanita dengan rok polos menatap Kaisar Abadi dengan tatapan tenang. Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Kaisar Abadi menatap wanita dengan rok polos. Di negara bagian mana kamu berada? Wanita dengan rok polos itu menggelengkan kepalanya. Kamu seperti semut, membunuhmu semudah meremas seekor semut sampai mati. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tertawa, cahaya pedang mengarah langsung ke Kaisar Abadi. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Abadi tiba-tiba menyusut. Menghadapi pedang ini, sebuah pemikiran yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Dengan pedang ini, dia, Kaisar Abadi, akan mati. Harus mati,
Ekspresi Kaisar Abadi tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengepalkan tangannya dengan keras dan meraung, "Ayo!" Begitu suara itu jatuh, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju pedang. Menghadapi pedang fatal ini, dia benar-benar melepaskan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Bahkan jika dia mati, dia, Kaisar Abadi, akan mati dalam pertempuran. Saat dia benar-benar mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan mengambil inisiatif, tidak ada rasa takut di hatinya. Dan pada saat ini, ledakan, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Kaisar Abadi. Terobosan. Dia belum menerobos selama puluhan juta tahun. Bagaimanapun, pada levelnya sangat-sangat sulit untuk ditingkatkan. Pada saat ini, aura Kaisar Abadi melonjak dengan liar, dan aura kuat secara langsung menyebabkan seluruh bidang bintang mendidih. Namun, saat pedang itu datang untuk membunuh, tertawa. Pedang Singdao menghancurkan semua kekuatan dan menusuk langsung ke alis Kaisar Abadi, memakukannya di tempatnya. Biarpun kamu menerobos, kamu tetap akan membunuh seketika. Kaisar Abadi berdiri di sana, matanya kusam. Saat ini, dia putus asa lagi. Terobosan awal membuatnya merasa seperti dia melihat seberkas cahaya dalam kegelapan tak berujung. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah terobosan tersebut, dia masih tidak dapat melawan pedang ini. Masih terbunuh seketika. Kaisar Abadi terkekeh. Ternyata dia sangat lemah. Dengan munculnya pemikiran ini, tubuh Kaisar Abadi mulai menghilang perlahan, dan segera menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi Kaisar Abadi di dunia. Kamu menyaksikan pemandangan di depannya dan tetap diam. Dia tidak senang, tapi merasakan krisis penglihatan. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar Yongsheng itu bodoh atau lemah. Kaisar Yongsheng memiliki tujuan seperti itu, tetapi pihak lain belum pernah melihat orang yang lebih kuat dari penguasa Penadao. Batas atas penglihatan Kaisar Yongsheng adalah penguasa Penadao, dan kekuatan Bibi Sukun berada di atas kekuatan penguasa Penadao. Bayangkan saja, jika Bibi Sukun dan ayah bukan kerabatnya, apakah visinya akan lebih tinggi daripada visi Kaisar Abadi? Saya khawatir menjadi Kaisar Takdir adalah batas atas wawasan saya. Katak di dalam sumur, banyak orang menertawakan orang lain yang duduk di dalam sumur dan memandang ke langit, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia sendiri mungkin berada di dalam sumur. Alam semesta sangat luas dan ada orang-orang yang mampu selain orang-orang yang mampu. Selalu turunkan diri Anda sedikit. Ye Guan menarik kembali pikirannya, membuka telapak tangannya, dan sebuah menara emas muncul di tangannya. Tuan Ta, kamu memandangi menara kecil di tangannya dan tersenyum tipis. Tuan Menara, sudah lama tidak bertemu. Xiao Ta berkata dengan marah, "Kamu tidak pernah mengkhawatirkanku?" Ye Guan tertawa dan berkata, "Tuan Ta, Anda telah bersama ayah dan kakek saya, dan Anda telah melihat begitu banyak dunia. Bagaimana bisa seorang Kaisar Abadi menjadi lawan Anda, Tuan Ta?" Xiao Ta tertawa, "Kamu masih sangat pintar. Kamu benar. Dunia seperti apa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kaisar Abadi hanyalah seekor semut. Bahkan jika saudari Tianming tidak mengambil tindakan hari ini, aku,
Tuan Ta dapat membunuh dia. Ye Guan tersenyum, dan Master Menara mulai melayang. Pada saat ini, wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih datang. Wanita dengan rok polos melebarkan wajahnya, dan banyak naji terbang di depan Ye Guan. Ye Guan langsung sangat gembira. Naji ini adalah naji kaisar abadi dan sekelompok orang kuat. Dia tidak menyangka Bibi Sukun akan tinggal. Ye Guan segera menyingkirkan cincin itu. Ketika dia melihat esensi spiritual dari cincin itu, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Hasilkan banyak uang. Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan, ayo pergi. Berjalan, senyuman Ye Guan berangsur-angsur menghilang, dan dia melihat ke samping pria berkemeja putih, ayah. Master pedang manusia perlahan berjalan ke arah Ye Guan. Dia tersenyum tipis dan berkata, kita akan pergi ke tempat di mana kita akan meninggalkan alam semesta ini. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah itu sangat jauh? Pria berkemeja putih itu mengangguk. Ya. Ye Guan terdiam, merasa sedikit enggan. Ahli pedang manusia tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar ingin memilih untuk berjalan sendiri di jalan berikutnya? Ye Guan mengangguk. Dia benar-benar tidak ingin berbaring dan menjadi leluhur generasi ketiga. Setelah ahli pedang manusia terdiam untuk waktu yang lama, dia dengan lembut menepuk bahu Ye Guan dan berkata, ayo. Ye Guan bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk bertemu denganmu? Wanita dengan rok polos memandang ke arah Ye Guan. Itu tergantung apakah kamu menginginkannya atau tidak. Ye Guan sedikit bingung. Wanita dengan rok polos tiba-tiba melihat ke arah Cizen, dan Cizen juga sedang menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dua orang yang sangat cantik bertemu dan saling memandang untuk pertama kalinya. Wanita dengan rok polos tidak berkata apa-apa. Dia menarik pria berkemeja putih dan berbalik untuk pergi. Ye Guan melirik Cizen dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih perlahan menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan. Dan saat wanita dengan rok polos itu pergi, seseorang tiba-tiba melihat ke arah Gunung Fanjing. Dan saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya hilang, namun seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Pemilik Avenue Pen tiba-tiba mengecilkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya. Di Mars, seseorang tiba-tiba melirik jauh ke langit berbintang. Di langit berbintang, Ye Guan menarik pandangannya. Ekspresinya suram. Meski enggan pergi, ia juga paham bahwa ayahnya dan Bibi Sukun punya urusan masing-masing. Setelah menarik pikirannya, Ye Guan berbalik dan berjalan ke arah Cizen bertiga. Dia tersenyum dan berkata, sudah waktunya kita pergi. Cizen tersenyum tipis. Ayo pergi. Ye Guan bingung. Kamu masih ingin tinggal di Bima Sakti? Cizen menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi ke tempat lain. Ye Guan bertanya, di mana? Cizen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan dan mereka bertiga menjadi sedikit gugup. Ciro meraih tangan Cizen dan berkata dengan gemetar, kakak. Cizen tersenyum dan berkata, tidak ada perjamuan di dunia ini. Sudah waktunya bagi semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal.
Ye Guan memandang Cizen, bencana kosmik. Cizen mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, tersenyum tipis, tidak lagi. Lebih dari. Ye Guan mengerutkan kening, apa maksudmu? Ledakan, pada saat ini, di bagian terdalam dari langit berbintang yang jauh, aura menakutkan tiba-tiba melanda. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Nafasnya sendiri sangat jauh. Begitu jauh sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan sumbernya. Dan aura menakutkan ini menyelimuti seluruh alam semesta. Ye Guan terkejut dan berkata, "Apakah ini?" Cizen terkekeh dan berkata, "Bencana kosmik." Bencana kosmik. Ye Guan terkejut, apakah bencana kosmik akan terjadi? Cizen mengangguk, mereka sudah menunggu lama sekali. Mereka, Ye Guan menoleh untuk melihat Cizen dan hendak bertanya. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan kemudian ratusan ribu sungai sepanjang waktu tiba-tiba muncul. Dan tepat di depan, ada sungai waktu terbesar. Di dalam sungai waktu itu, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan jubah putih dan setengah topeng emas di wajahnya, dan di belakangnya, ada dua pria kuat misterius berjubah hitam. Melihat wanita berjubah putih ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Itu wanita ini ada di sini, di tahun-tahun dan ruang sekitarnya. Banyak orang perlahan keluar. Ketika dia melihat orang-orang ini, pupil Ye Guan tiba-tiba menyusut menjadi bentuk sulaman. Aura semua orang kuat, lebih kuat dari kaisar abadi yang baru saja menerobos. Melihat begitu banyak pria kuat, Ye Guan benar-benar tercengang. Apakah kaisar takdir seperti semut? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya orang-orang kuat ini? Apa yang akan mereka lakukan hari ini? Bunuh dewa yang sebenarnya. Bersambung.